Jadi seperti hari ini yang aku janjikan, apa yang aku akan buat pada hari ini, saya akan habiskan 100 juta seperti yang saya janjikan. Sempena apa? Sempena subscriberku 1 juta. Jadi aku mau habisin 100 juta. Apa yang aku mau buat pada hari ini, iaitu aku akan bagikan kepada 3 pusat anak yatim. Sekarang berada di ini, panggil apa, pasar ya? Toko apa ni bang? Toko Buyung. Okey, jadi apa yang saya mau untuk hari ni, saya mau minyak karena aku mau bagi untuk anak-anak yatim. Jadi Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Ridwan Channel. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya? Semoga kalian selalu berbahagia, diberkahi kesehatan dan juga dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Nah, baru-baru ini ada salah satu influencer dari Malaysia telah menggait hati para ibu-ibu, para emak-emak yang berada di Indonesia. Kenapa? Beliau adalah salah satu pemuda yang sangat-sangat memberikan inspiratif sekali buat kalangan kita, sebagaimana kita anak muda yang milenial. Beliau orangnya murah senyum, ramah, adabnya, sopan santunnya, mudah mensesuaikan diri ke lingkungan manapun, tidak mengenal siapa kamu, siapa saya. Tidak, dia orangnya sangat merakyat sekali. Siapa lagi kalau bukan Aisar Khalid. Nah, sebelum saya mereaction, saya akan sedikit menerangkan beliau membuat konten seperti ini karena dia mempunyai nazar yang sebagaimana telah beliau janjikan. Sebelum tahun 2025 beliau telah berjanji kalau dapat subscribe 1 juta, dia akan berbagi uang 100 juta rupiah di Indonesia, dan uangnya akan dibagikan kepada anak yatim dan pondok pesantren. Subhanallah, luar biasa niat beliau, sangat mulia. Semoga ibadahnya, apa yang telah jadi hajatnya dimakbulkan, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umurnya. Nah, seperti apa video beliau ketika berbagi rezeki kepada anak yatim piatu dan di salah satu pesantren. beras jeruk 10 kilo berapa kak? Beras yang mana ini? Nih, 185. 185.000. Ya. Tak ada diskaun dikit? Udah. Ya ke? Udah diskon. 180 bisa? 185 udah murah sekali. Ya, yeah. So 2, 3 bagi 60 juga, okey? 60 ya. Ya, 60. Apa lagi Uska? Telur. Ini telur, bos. Ini telur. Mana telur, tengok? Telur? Ya. Telur bapak bisa? Susah ngeluarinnya. Susah ngeluarinnya? Tanda. Pak, ini satu berapa nih? 450. 450.000. Satu tray. Satu tray? Satu ikat nih harganya 450.000. Mahal banget sekarang, mahal banget. Bagilah murah-murah dikit. Udah murah. 400 bisa 400. 400 halal. Asyik, 500 pula dia naikkan saya. Ramai-ramai ibu yang tak tidur. Udah tidur kau, Bu. Bu, kamu kenal aku enggak? Aisyah. Enggak kenal? Okey, followerku ni banyak ibu-ibu. Kenapa ramai followerku ibu-ibu enggak tidur? Kenapa Bu? Kenapa? Karena ganteng. Asyik. Baik hati. Asyik. Gak sombong, bener gak tuh? Asyik. 2, 3 kucing berlari. Wahai ibu-ibu, selamat tengah hari. Anjay. Okey, jadi ini antara kumpulan ibu-ibu yang enggak tidur. Sini dikit masuk YouTube aku, Bu. Kenapa enggak tidur? Kenapa? Ngeliatin Aisar Khalid. Ngeliatin Aisar Khalid. Ngimpiin. Iya. Kenapa enggak tidur? Kenapa? Karena ganteng. Soleh. Soleh. Rajin sholat. Allah. Bismillah teman-teman, seperti aku janjikan 1 juta subscriber. Okey, sebelum aku pulang Malaysia, aku lunaskan janjiku. Bismillah, doakan untuk hari ini. Semoga semua dipermudahkan. Okey, jadi sekarang ini udah aku sewakan 1 truk ini. Jadi semoga muat dan sampai ke destinasiku. Okey, kau jangan ingat aku tak pandai bawa lori. Aku coba ya. Aku kalau di Malaysia bawa GTA, tapi di Indonesia aku bawa truk aja. Jadi buat kalian siapa yang mau sewa backup, bilang aja sama aku, okey? Sekali orang tu. Ayo. Marah lah. Sorry bang. Sorry. Asik.
Jadi alhamdulillah guys, sekarang ni masih lagi tengah isi-isi barang-barang. Ini semua adalah daripada doa-doa kalian. Jadi ibu-ibu, akak-akak bantu share dan doakan aku supaya dapat 2 juta subscriber sebelum 2025. Okey, jadi sekarang kita langsung isi masuk dalam lori. Bismillah. Jadi sekarang ini kita isi dulu barang masuk ke dalam truk supaya sebentar lagi kita boleh agih-agihkan dengan baik. Aku nggak tahu berapa nih bil nih, nggak apa-apa. Kita isi barang dulu, sebentar lagi kita bayar. Semangat. Ya, di sana pula yang semangat. Oke. Asik. Jadi semua berapa? 37.543.000. 37 juta. Kita kira dulu, bayar dulu. Assalamualaikum. Waduh, makasih bang, datang lagi. Anak-anak, Allah. Jadi kita sudah sampai teman-teman dengan rumah yang pertama. Di mana kita sekarang? Ini di Panti Asuhan Darul Berkah Rahman bang. Panti Asuhan Darul Berkah Rahman. Iya. Assalamualaikum. Sehat ya? Sehat. Kenal abang? Kayak mana boleh kenal? Dari TikTok? Oh, tadi bilangnya mau lawan Panco. Sini kau Panco. Sini Panco lah. Sini Panco lo. Ayo. Kalau kamu menang cepet ya. Kalau kalah enggak dapat. Gini dikit. Mak, besar kali. Woi, harga diri nih. 1, 2, 3. Walaupun kamu kalah, nggak apa-apa, aku bagi. Asyik. Pertama sekali, abang ingin mengucapkan terima kasih tau. Terima abang datang sini. Terima kasih. Okey, jadi tujuan abang datang sini. Kemarin abang ada bilang kalau abang punya subscriber capai 1 juta sebelum 2025, abang mau keluarin 100 juta untuk bagi untuk anak yatim. Ingat kan itu sebelum 2025. Rupanya dalam 1 hari aja. Jadi karena itu abang tunaikan. Faham tak? Terima kasih. Ya, sama. Jadi minta doakan abang boleh jadi orang yang baik-baik lah. Doa yang baik-baik, okey? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita doakan Bang Aisar, mudah-mudahan jadi orang yang dicintai Allah. Jadi orang yang dicintai Nabi Muhammad. Jadi kebanggaan orang Islam. Keluarga semuanya sehat walafiat. Panjang umur. Banyak duitnya. Al-Fatihah. Doa-doa kalian ni doa-doa yang mahal tau, makbul tau. Amin. InsyaAllah lah doakan saya. Nanti boleh ambil barang mana-mana sikit? Siap. Kita hantar barang Siap. Jom. Biasanya kalau macam ni bang, satu hari beras pakai berapa banyak? 1 karung bang. Satu hari 1 karung? Ya. Oh, 1, 2, 3, 20 hari lah boleh tahan. Alhamdulillah kan. Bantu banget bang. Bantu banget ya. Bantu banget lah. Betul ya? Iyalah. Aduh. Makasih banget bang. Allah. Bantu abang barang ni masuk dalam lori. Oh, jangan. Hah? Jangan. Salah? Udah bagi adik-adik di sini. Oh, di dalam. Salah. Okey. Ayo. Bismillah. Boleh ya, kuat eh? Kuat. Biasa aku tengok kalau Indonesia, ibu-ibu biasa buat gini lah. Aku coba. Biasanya kalau orang Indonesia buatnya kayak gini. Coba ya. Enggak jatuh ya? Gila. Kayak mana? Susah. Boleh emang boleh, tapi susah. Udahlah, jadi murah nanti. Alhamdulillah wa syukurillah barakallah buat
Abang Aisar yang tengah berkongsi rezeki kepada anak yatim piatu dan pesantren di Indonesia. Semoga kebaikan Abang Aisar bisa menjadi amal bekal nanti di akhirat, amin ya robbal alamin. Ini sangat inspiratif sekali, banyak konten-konten seperti ini berbagi akan tetapi yang sangat-sangat membuat kesan untuk kita sebagaimana umat Islam. Kita ketika diberikan rezeki yang cukup, rezeki itu sebagian bukan kita semua yang akan mempunyai, akan tetapi itu ada hak seperti fakir miskin, anak yatim, kaum duafa. Kita diwajibkan membayar zakat, bersedekah, dan memberikan infak-infak seperti yang telah ditetapkan di dalam Islam. Di sini saya bukan bercakap tentang agama, hanya barangkali konten yang saya sajikan ini untuk kalian bisa memberikan manfaat untuk kalian. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Semoga kita selalu dilancarkan, dimurahkan rezeki, dan selalu diingatkan untuk berbagi rezeki kepada sesama. Nah, ini ada salah satu tokoh penting dari Malaysia, yaitu Datuk Sri Amiruddin Sahri. Beliau mengadakan lawatan di Indonesia menziarahi Kiai Haji Said Akil Siraj. Beliau mengisi kajian di pesantrennya. Seperti apa kajian ini telah dipertanyakan kepada para santri dan santriwati kepada Datuk Sri Amiruddin Sahri. Beliau bertanya tentang pembelajaran Islam di Malaysia, apa bezanya di Indonesia, dan bagaimana cara pembawaan dan pentakbiran agama Islam sesuai kerajaan dan pemerintahan ada beza tidak, seperti mana halnya di Indonesia seperti ini dan seperti mana di Malaysia. Saya pun kurang tahu guys, jadi ayo kita saksikan bersama, kita tengok bersama sebagaimana pembawaan agama Islam di Malaysia dan di Indonesia. Di sini saya bukan untuk membandingkan hal-hal buruk, kita hanya untuk beredukasi demi tujuan kebaikan bersama. Semoga kita dilimpahkan rahmat, diberikan keilhaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita senantiasa lebih diberikan kekuatan iman, bisa menjadikan manusia yang manusiawi layaknya yang telah kita tetapkan sebagai umat Islam. Oke, seperti apa videonya ini? Ada salah satu pelajar Indonesia yaitu santri bertanya kepada Datuk Sri Amiruddin Sahri ketika beliau mengisi kajian tersebut. Tadi Abuya mengatakan tentang tafaqahu fiddin. Salah satunya adalah dengan cara kita menuntut ilmu agama. Dengan tradisi dan konsep yang telah ada di Indonesia, kita menuntut agama dengan cara pondok pesantren. Apakah di Malaysia juga ada cara menuntut ilmu dengan lebih kondusif lagi atau lebih spesifik kepada agama? Pertanyaannya, apakah di Malaysia juga menerapkan tentang disiplin ilmu agama yang seperti di Indonesia? Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memberi respon tentang pendidikan agama, saya memberikan sedikit gambaran ya, apakah beda di antara bagaimana agama dilaksanakan dan berjalan di Malaysia dan Indonesia. Di Malaysia, agama itu ataupun sebagai contoh Islam itu sebenarnya di antara pemegang panjinya itu adalah pemerintah. Semenjak dahulu sehingga kini, kalau dikatakan ulama, kalau dikatakan mufti dan semuanya itu, dia akan duduk dan dia akan memberikan terus nasihat kepada umara ataupun kepada pemerintah. Antara pemerintah yang paling besar yang memegang panji ataupun memegang obor Islam itu adalah raja-raja. Sebab di Malaysia sistem kita adalah sistem raja berperlembagaan, constitutional monarch istilahnya. Raja berperlembagaan dalam arti kata dalam konstitusi Malaysia, raja itu menjadi ketua agama. Dan di sampingnya itu adalah para mufti dan ulama-ulama
Dan semenjak dahulu sehingga kini, semua ulama-ulama dan mufti yang menasihati raja itu di Malaysia itu lainnya adalah lain Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidah dan juga Imam Asy-Syafi'i. Itu memang asasnya ya. Dan kemudian dia diikuti dengan sistem pendidikan. Melalui pemerintah inilah kemudian tukar kepada sistem kerajaan yang dipilih melalui pemilu, masih lagi meneruskan usaha itu, dan pemilu ataupun pemerintah kemudiannya telah membuat sistem persekolahan di dalam sistem pendidikan. Dan pada tahun 90-an muncullah sekarang ini Perdana Menteri Malaysia namanya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim lah ya. Anwar Ibrahim masa waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Dan sewaktu beliau masuk di dalam kerajaan pada ketika itu, beliau mewakili daripada ormas Islam yang besar namanya Angkatan Belia Islam. Dan mulalah beliau memperkenalkan beberapa penerapan nilai-nilai Islam istilahnya. Dan kemudian kurikulumnya itu dimasukkan. Itu yang menjadikan anak-anak di sekolah SMA dan kemudiannya di sekolah menengah dasar ya, itu semua perlahan-lahan mula diperkenalkan pakaian bertudung ataupun berjilbab. Dan sehingga hari ini ia akhirnya menjadi culture ataupun menjadi budaya bahwa yang Muslim itu kebanyakannya akan berjilbab kerana sejak daripada SMA ataupun sejak daripada sekolah dasar lagi sudah mula mengenakan jilbab, dan ia memperkenalkan perubahan itu melalui cultural ataupun melalui kebudayaan. Dan kita juga ada tradisi pondok. Tapi tradisi pondok itu terletak di beberapa buah negeri. Antara negerinya adalah negeri Kedah, negeri Pulau Pinang, maka saya, negeri Kelantan, negeri Terengganu, dan sebahagiannya di negeri Johor. Sangat kecil di negeri Selangor. Sebab apa? Sebab sebahagian besar negeri-negeri ini sememangnya 100% ataupun 100% adalah orang Islam. Jadi tradisi pondoknya itu lebih kurang juga di sini, di mana masyarakat menyokong dan juga memberikan dokongan terhadap pondok-pondok ini, tetapi akhirnya kerana sistem kerajaan itu yang menjadi dalam konstitusi merupakan ketua kepada Islam, akhirnya perlahan-lahan ia menyerap dalam sistem pendidikan Malaysia. Saya daripada sebuah negeri yang namanya negeri Johor, walaupun saya adalah Menteri Besar Negeri Selangor, tapi saya negerinya sekolahnya di Johor. Dan di Johor itu juga ada sekolah pendidikan rakyat. Dan sekolah pendidikan rakyat itu sistemnya itu sistem persekolahan tetapi mengajarkan agama, di mana siang hari ataupun waktu pagi biasanya bersekolah akademis, sains, matematik begitu, bahasa Melayu, bahasa Inggris, dan waktu sorenya belajar agama. Antara kitabnya kitab Mata' al-Badrin, kitab Risalatut Tauhid sebagai contoh. Kami diajar tentang sifat 20, sifat yang mustahil bagi, sifat yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, dan sifat harus. Dan juga penjelasan-penjelasan yang ada dalam Tauhid yang dipanggil sebagai sifat 20 lah, lebih kurang, yang dipanggil Aqaidul Iman itu. Jadi itu dalam sistem pendidikan di Malaysia, di mana ada waktu jelas di antara waktu siang dan juga waktu sore, waktu pagi dan waktu sore, ataupun kadang-kadang paginya itu sekolah agama, sorenya sekolah akademik. Disusun oleh pemerintah kebanyakannya, daripada terutamanya di akhir tahun 80-an sehingga sekarang. Nah, di Indonesia beda, di mana komunitas ya, seperti ormas-ormas tertentu, kalau kita bicara di sini Nahdlatul Ulama lah yang ada, nampak jelas, itu telah terbangun dengan tradisi yang sangat langka dan sangat panjang, dan telah dan telah duduk dan tinggal di dalam komunitas dan masyarakat. Dan di sana ia melahirkan pendidikan-pendidikan Islami seperti ini, pondok-pondok, pesantren-pesantren yang menyebar. Jumlahnya ribuan ya, Kiai. 22.000 di seluruh Indonesia yang dibangunkan oleh ormas dengan kekuatan rakyat, dengan wang rakyat, dengan wang kiai, dengan barakah kiai. Jadi di Malaysia itu ada campur tangan dan ada tangan pemerintah yang jelas. Ada baiknya. Dia nampak lebih tersusun, nampak lebih kemas, nampak lebih ini. Yang di Indonesia, dia membangun dengan natural,
dia membangun dengan dengan apa ya? Dia membangun dengan semangat komunitas yang membangunkannya. Mara Kiai pernah sebut dengan saya, kalau ingin membina pondok, yang pentingnya penduduknya atau masyarakatnya yang mendukung. Kalau masyarakatnya tidak mendukung, tidak menjadi. Nah, itu bedanya. Ada baik, ada buruknya. Yang sedikit baiknya di Malaysia itu sistemnya itu lebih tersusun, ada silibusnya, menggunakan kaedah modern lah lebih kurang. Menggunakan kaedah modern lagi, ada silibus A, B, C, D, E dan sebagainya. Tetapi ada apa ruang kekurangannya? Kekurangannya dia agak terlalu skema dan tertutup. Buktinya mudah. Buktinya kalau di Indonesia ini, kalau kita panggil kiai muda NU sajalah ya. Kalau saya sebut tu Gus Baha, Gus Kausar, Gus Reza, kan? Saya ikut semua itu di YouTube. Itu semua nampak mudanya. Di Malaysia enggak jelas ada. Enggak nampak yang mempunyai kemampuan-kemampuan itu dan juga pandangan-pandangan itu, karena sistemnya itu sudah tertutup daripada awal sampailah ke pemerintahan dan juga sebagainya. Jadi ada baik, ada buruk, yang pastinya boleh hybrid lah selepas ini. Nah, jadi seperti itu guys, sistem pengelolaan di dalam Majelis Agama Islam di Malaysia seperti apa dan di Indonesia seperti apa. Dalam keislaman di Malaysia, sedikit kita bisa paham karena kita adalah warga asing, kita lebih mengenal budaya Islam di jiran kita itu tidak salah. Mau bagaimanapun mazhab kita pun sama, yaitu Imam Syafi'i. Untuk kita semua, semoga diberikan murah rezeki, panjang umur, selalu dilimpahkan rahmat dan ilham dari Tuhan Yang Maha Esa untuk kita semuanya. Oke, untuk yang belum subscribe, silakan subscribe karena subscribe itu gratis guys. Dan untuk kali ini sampai di sini Ridwan Channel menemani waktu Anda. Semoga ini menjadi informasi dan menarik untuk Anda simak. Jumpa lagi di konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.